Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aquarius di sana. Kali ini tema di video kita tentang siapa sih sosok orang yang suka banget gitu ya, yang cinta banget sama kamu, terungkap ya, terungkap, dan kita juga akan mengungkap di sini rahasia yang dia simpan ya di orang ini, teman-teman, orang yang suka banget sama kamu. Ini tidak hanya berlaku sama pasangan ya teman-teman, buat sahabat kamu juga bisa, orang yang dekat sama kamu juga bisa, keluarga kamu juga bisa. Jadi seperti itu ya. Dan di sini kita akan bagi 3 sesi ya cerita untuk kamu teman-teman yang berzodiak Aquarius. Dan selalu saya ingatkan kalau ini pembacaan secara umum, energi untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa klaim semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya kehidupan kamu sampai belepotan ya. Karena di sini saya yakin dan percaya teman-teman bahwasanya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan di saat kamu mengklik video ini, itu artinya ya pesan dari video ini memang benar-benar untuk kamu ya teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke, kita langsung aja ya, langsung aja masuk ke cerita pertama ya untuk teman-teman Aquarius. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya bisa teman-teman Aquarius pahami. Oke, Aquarius, cerita yang pertama, siapa sih ya sosok orang yang suka banget sama kamu ini, yang berhubungan kamu itu sebagai apa gitu. Kita akan lihat ya orang ini siapa, lalu berhubungan kamu itu sebagai apa. Oh, luar biasa ya, transformation ya, hubungan-hubungan yang penuh rahasia, hubungan-hubungan yang disembunyikan gitu ya, seperti itu gitu. Hubungan-hubungan yang berbahaya ini ya, bisa jadi kalian berdua sudah punya pasangan ya, bisa jadi hubungan yang bermain dengan api gitu ya, ya seperti ini ya. Ini bisa jadi juga salah satunya. Nah, yang mana nih kamu Aquarius ya? Rahasia yang dia simpan, rahasia yang dia simpan apa sih ya? Rahasianya dia itu apa? Kita lihat. Wah. Oke, rahasianya dia ini adalah tentang apa yang memang dia inginkan ya. Jadi bersama dengan siapa yang sebenarnya gitu kan, yang dia inginkan. Mungkin ini berbeda banget ya gitu ya. Sesuatu yang dia inginkan itu berbeda banget dari apa yang lingkungan yang dia inginkan gitu ya. Contoh ya, misal ternyata dia itu sama kamu ya cuma main-main aja gitu ya. Sebenarnya yang paling dia sayang, paling dia suka gitu ya adalah pasangan sahnya gitu ya. Ternyata gitu kan ya, dalam hatinya dia itu sebenarnya dia itu nggak mau sama dua-duanya gitu ya. Ini hanya jadi pelampiasan aja gitu ya, bisa jadi gitu ya, hal-hal yang memang dia inginkan ya. Ini berbeda dari apa yang lingkungan harapkan ya, lingkungan harapkan seperti itu. Oke, kita lihat mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut, atau bahkan dari kamu ya, bahkan dari orang-orang terdekatnya dia. Kita lihat ya teman-teman. Oke, karena dia itu tidak mau ya yang namanya orang itu tahu tentang perasaan dia yang sebenarnya itu kayak gimana gitu kan ya. Sesempurna itu orang melihat dia, ya udah gitu ya, cukup segitu aja. Yang baik-baiknya aja diperlihatkan ya teman-teman, yang kurang baiknya atau gimana ya biar aja lah, biar aja dia aku yang telen gitu. Jadi artinya seperti itu
ya, daunnya dia, nggak enaknya dia gitu, depresinya dia, yang penting orang itu nggak ngerti gitu ya, seperti itu ya, lebih ke kayak nggak bisa apa adanya ya teman-teman ya. Orangnya kita lihat ya, niatnya dia itu nyembunyiin ini atau merahasiakan hal ini, apakah positif atau nanti akan jadi negatif. Ya akan jadi negatif lah pasti ya, orang jadi semuanya kayak berasa dikasih harapan gitu, kamunya sendiri pun juga seperti itu ya, terjebak di ilusi gitu, yang pada akhirnya jadi nggak jelas gitu ya, nggak jelas semua gitu ya. Selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan, baik itu sama kamu ataupun sama siapapun gitu yang ada di sudut pandang cerita ini teman-teman ya. Jangan hanya berpikir mengenai keuntungan apa yang bisa kamu dapatkan ya. Kalaupun kamu mau belajar mencintai, ya belajarlah mencintai dengan tulus, jangan memanfaatkan ya, memanfaatkan situasi, kondisi, memanfaatkan materi, memanfaatkan emosi dan perasaan. Itu tidak bagus ya, karena apa, suatu saat ini bakalan berbalik gitu, karena suatu saat kita melakukan yang kurang baik itu pasti akan berbalik pula gitu ya, seperti itu. Sebaliknya juga akan seperti itu. Cuman kalau misalkan orang ya melihat kita tidak baik, lalu ngomongin kita tidak baik dan sebagainya, tetapi kalau kita selama itu masih bisa berbuat baik gitu, berbuat baiklah terus-terusan gitu. Karena apa? Karena hal-hal pun juga akan berubah menjadi baik pada akhirnya nanti ya. Jadi begitu ya, jangan takut untuk berbuat baik gitu, cuman keadaan kamu sedang tidak baik ya, seperti itu. Tulus ya, belajar tulus, belajar untuk lebih ikhlas. Nah ini yang susah nih ya, gimana mau tulus kak gitu, hidupku aku aja susah gitu. Nah gitu ya, itu diminta sama alam semesta ini, diminta untuk belajar tulus gitu. Bisa nggak sih kamu itu tulus dalam keadaan yang kamu itu tidak baik-baik aja gitu. Karena kalau kan misalkan kamu sedang baik-baik aja, kamu tulus, kamu ikhlas, kamu baik, kamu apa, itu biasa ya. Tapi dalam keadaan kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak bisa apa-apa, kamu nggak apa-apa gitu, dan kamu masih bisa tetap baik gitu, bisa tetap tulus, wah itu baru luar biasa gitu. Oke, itu cerita pertama ya teman-teman, cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Oke Aquarius, kita lihat cerita yang kedua. Orang ini siapa, lalu berhubungan dengan kamu itu sebagai apa ya. Orang ini siapa, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa. Kita lihat ada power di sini, ada hierarki di sini ya teman-teman. Di sini kalau misalkan ini dilihat, bisa jadi ini adalah orang yang atasan kamu bisa, pimpinan kamu juga bisa, atau karyawan, atau kamu karyawannya bisa gitu, sebaliknya juga bisa ya, seperti itu. Tetapi yang jelas ini ada batasan ya, ada hal di mana terbatas gitu loh ya, akses terbatas gitu. Rahasia yang dia simpan apa sih gitu ya. Oke, Aquarius, wah, bahwa sebenarnya itu dia tertarik gitu ya, ada ketertarikan ya, tentunya ketertarikan sama kamu ya, senang ngelihat kamu, tertarik lah gitu ya, tertarik secara comel, lucu gitu, semacam ada chemistry gitu. Tetapi ketertarikan ini lebih ke sesaat ya teman-teman ya, lebih tertarik untuk sesaat. Kenapa dia sampai merahasiakan hal tersebut dari kamu, bahkan dari orang-orang terdekat? Kita lihat di sini. Oke ya, karena dia tahu nih ya bahwa ini tidak baik untuk dia ya. Jadi bisa jadi ini ya terjadi karena lingkungan juga akan gimana gitu ya, kalau tahu ya dia atau kamu menyimpan perasaan ya, seperti itu ya, dia menyimpan rasa, kan jadi masalah nantinya gitu, atau jadi omongan yang nggak bener gitu loh
lingkungan gitu seperti ini ya, lebih ke lingkungan ya teman-teman. Niatnya itu positif atau negatif ya. Kalau dilihat dari sini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, sering kepikiran ya, sering kepikiran ini akan menjadikan ilusi ya, ilusi pikirannya dia sendiri, dan akhirnya hubungan jadi nggak sehat ya, dan pada akhirnya akan jadi negatif ya, kebawa perasaan gitu ya. Kalau misalkan kebawa perasaannya itu sampai menjadikan hal-hal yang fatal, itu kan juga nggak bagus ya, apalagi kalau itu gayung bersambut. Itu kan bisa celaka banget gitu ya, kalaupun di pekerjaan jadi nggak profesional kan ya, seperti itu. Kita lihat ya selanjutnya. Oke, Aquarius, hati-hati ya godaan kesenangan sesaat ya. Jadi seimbangkan ya antara relationship dengan pekerjaan teman-teman ya. Jangan sampai masalah-masalah pekerjaan ini ya berimbas ke relationship atau hubungan-hubungan ini yang pada akhirnya profesional jadi unprofesional ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya terjebak di kesenangan sesaat. Selalu memilihlah jalan yang baik gitu ya. Ada orang di sekitarnya kamu ataupun situasi dan kondisi yang memaksa kamu untuk menjadi yang nggak baik, atau memilih jalan yang nggak baik, nggak ada itu. Yang ada adalah kamu harus bisa memilih tetap menjadi baik ya, menjadi orang baik apa enggak gitu ya. Sebenarnya kalau memang kita nggak jadi orang, nggak bisa atau belum bisa jadi orang yang baik ya, jangan menyakitilah setidaknya gitu. Jadi selalulah pilih jalan yang baik, jangan terjebak atau gampang terjebak di dalam hubungan-hubungan yang kamu tahu hanya sesaat gitu, sesaat yang bikin pada akhirnya menyesal belakangan ya, karena yang namanya juga menyesal itu pasti di belakang gitu. Kalau di depan namanya pendaftaran gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ya lihat dari sudut pandang yang luas gitu ya, pandangan lebih terbuka lagi dalam melihat hidup ya. Kalaupun kita lagi banyak masalah, ada masalah, kesulitan dan sebagainya, itu kita semacam melihat tembok di depan. Tapi kalau semacam kamu punya satu keyakinan gitu, tembok yang ada di pikiran kamu itu sebenarnya bisa didorong gitu ya, karena itu hanya ilusi yang kamu ciptakan di pikiran kamu sendiri ya. Sebenarnya temboknya itu bisa didorong gitu, dengan mendorong kamu akan bisa melihat dengan jauh lebih lepas ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya, cerita yang kedua buat kamu. Oke, kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Kita lihat cerita kamu yang ketiga seperti apa ya. Kita lihat ya, siapa dia ya, siapakah dia. Siapa dia ya Aquarius, siapakah dia? Ini dia. Ini orang yang bolak-balik ya sama kamu. Tentunya hubungannya on off juga ya sama kamu, kadang muncul kadang tenggelam ya, kayak gini. Jadi ya orang yang dimana kamu susah move on ya, dia juga susah move on, sama-sama, tetapi hubungan itu tidak membawa kebaikan juga gitu. Rahasia apa sih yang dia simpan? Kita lihat lagi ya Aquarius selama ini. Aquarius, rahasia yang dia simpan di sini ada tentang pengkhianatan dan perlakuan tidak adil yang pernah dia lakukan ya teman-teman. Tetapi ya seperti itu gitu, tetapi ya sebenarnya gitu ada alasan-alasan di mana dia melakukan hal tersebut gitu, atau dimana ketika rewards ya teman-teman, dimana kamu adalah pihak yang mungkin tersakiti atau yang disakiti gitu, atau tetapi ada alasan-alasan gitu, dimana kemungkinan kepingin yang namanya meminta maaf gitu ya, tetapi gengsi, pengen kembali tetapi gengsi ya, kayak gitu sih teman-teman ya, seperti itu gitu. Tetapi tahu gitu ya bahwa ada hal yang salah juga gitu, tetapi sama-sama nggak bisa move on ya.
Nah, kenapa dia sampai merahasiakan hal ini ya teman-teman, dari kamu atau bahkan dari orang-orang terdekatnya kamu, ya? Eh, karena hubungannya lagi nggak baik ya. Ada konflik-konflik, selisih paham juga karena hal tersebut ya, dan wajar banget ya kalau misalkan ada ketakutan gitu kalau untuk memulai langkah gitu kan, untuk memulai sesuatu langkah gitu ya. Bahkan untuk yang namanya membuka satu silaturahmi aja masih belum ada solusi gitu loh. Deketinnya kayak gimana gitu, harus seperti apa gitu ya, masih renggang sih kalau misalkan dilihat di sini ya. Nah, niatnya ini positif atau apa enggak sih gitu ya, kita lihat ya niatnya ini kayak mana ya Kak. Ya ini jadi pikiran ya, jadi beban ya, karena apa ya, janji-janji yang dulu itu kayak nggak terrealisasi gitu dengan baik. Jadi dia kayak gombal banget sih. Misal janji setia ternyata mengkhianati juga gitu kan, yang bilang mau setia siapa gitu, yang berkhianat siapa gitu ya. Jadi ya jadinya seperti itu gitu ya. Jadi akan menjadi satu pikiran yang akan terbawa sampai kapanpun gitu, dan ini yang bikin dia nggak bisa move on ya. Kalau kamu masih terjebak di pikiran ini ya susah move onnya ya. Oke, selanjutnya apa? Kita lihat selanjutnya ya, hal apa yang harus dilakukan. Oke, move on ya, Aquarius. Yang jelas-jelas aja lah ya. Hubungan yang tidak jelas sudah lepaskan. Gini, jodoh itu tidak akan kemana gitu ya. Mau kamu terbang kemana ke ujung dunia planet Mars, kalau misalkan alam semesta ini mengatakan jodoh kamu ini loh gitu, balik ya, dan ini gitu, pasti jalannya itu ada. Walaupun jalannya itu ketemunya masih 10 tahun lagi, masih 20 tahun lagi ya. Jangan pernah takut gitu untuk melepaskan sesuatu hal gitu, apalagi hal yang tidak membawa kebaikan untuk kamu, lepasin ya. Walaupun suatu saat ya kamu tetap memilih menjadi orang baik ya, tetap baiklah gitu ya, dan kamu suatu saat diketemuin lagi sama dia gitu, bukan berarti gitu kan ya, bukan berarti dia akan jadi makhluk yang sama gitu, yang mungkin tidak baik gitu, yang kayak dulu gitu ya. Siapa tahu ketemu 10 tahun kemudian dia sudah berubah, mengalami transformasi yang sangat luar biasa dalam hidupnya dia ya. Ada cerita-cerita yang kayak gitu, bahkan di move onin ya teman-teman, move onin aja ya. Hal-hal yang kamu tidak bisa kontrol ya tidak usah dikontrol, cukup dilepaskan, didoakan yang terbaik. Oke ya Aquarius, inilah cerita yang ketiga buat kamu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, pikiran kita, cinta, kasih sayang dan sebagainya itu bisa yang namanya sangat complicated gitu. Sebenarnya tergantung dari kamu ya, cara memandangnya kamu, cara kamu merespon ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, segini dulu yang bisa saya bacakan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya dan resonate dengan cerita kehidupan kamu ya teman-teman Aquarius. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.